nggak ada dalilnya, tetap dikasih keterangan nih. Kiainya kasih keterangan. Saya ambil contoh umpamanya. Tahlilan, membaca la ilaha illallah, baca Quran, doa di tempat kematian sesudah kematian. Ada apanya? Ada sesuatu nggak di situ? Ada. Apa? Makan-makan. Kalau nggak ada makan-makan, sepi tuh. Nah, kita tanya kepada dia, ada nggak dalilnya? Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada dalilnya nggak? Ya, tapi kan ini baik. Loh, saya tanya dalil. Antum melakukan perbuatan ini, kan ingin mengharapkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah, supaya si mayit diampuni dosanya. Dalilnya ada nggak? Ya pokoknya ini baik, kok pokoknya ini baik. Loh, kita dalil, tanya dalilnya, ada apa tidak? Kalau nggak ada, jangan diikut. Kan Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahkan kebalikannya, para sahabat ijma'. Kata para sahabat, kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa sana'at at-ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami para sahabat telah ijma'. Ijma'nya sahabat maksum. Kami telah ijma', berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan tempat kematian, termasuk meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Berarti nggak boleh. Ini coba, dalil ada, nggak mau ikut dalil, mengada-ada. Kalau tanya lagi, pernah nggak sahabat mengerjakan? Nabi nggak pernah mengerjakan. Padahal zaman Nabi, anak-anak Nabi meninggal. Nabi masih hidup. Kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru meninggal. Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian, waktu Nabi meninggal, nggak ada sahabat mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian tabi'in begitu juga. Hatta Imam Syafi'i, nggak ada. Secari di semua kitab Imam Syafi'i, nggak ada Imam Syafi'i mengadakan tahlilan. Contoh, dari ribuan contoh bid'ah yang mereka lakukan. Nggak ada. Jadi mereka mengada-ada. Meskipun mereka berpikir, ini dalil Quran mesti diikut. Maka cara berpikirnya nggak benar. Di banyak daerah, cukup dengan menyebut kata salafi, seseorang langsung dicap keras, radikal, pembenci ulama, bahkan dianggap keluar dari Islam. Padahal jika ditelaah dengan jujur, akar masalahnya bukan pada akhlak atau sikap sosial semata, tetapi pada benturan cara beragama. Kaum tahlilan umumnya memandang praktik keagamaan sebagai warisan tradisi yang harus dijaga. Selama suatu amalan sudah lama dilakukan, diwariskan oleh leluhur, dan dianggap baik oleh masyarakat, maka amalan itu dianggap sah dan benar. Dalam pola pikir ini, mempertanyakan tahlilan sama saja dengan menyerang budaya, merendahkan guru-guru mereka, dan dianggap merusak persatuan. Sementara itu, dakwah salafi datang dengan pendekatan yang berbeda. Salafi tidak menilai amalan dari ramai atau lamanya tradisi, tetapi dari satu pertanyaan sederhana namun tajam. Apakah ini ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, serta dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat? Pertanyaan inilah yang sering memicu kemarahan, karena menyentuh fondasi keyakinan yang selama ini dianggap tidak boleh diganggu-gugat. Masalah semakin besar karena sebagian kaum tahlilan merasa posisi sosial dan keagamaannya terancam. Selama ini, tokoh-tokoh tradisional memiliki otoritas penuh dalam menentukan amalan masyarakat. Ketika salafi mengajak umat langsung merujuk dalil dan memahami agama tanpa kutus tokoh, otoritas itu mulai dipertanyakan. Dari sinilah lahir tuduhan-tuduhan emosional seperti salafi wahabi, anti-ulama, atau pemecah umat. Ironisnya, banyak tuduhan tersebut tidak dibangun di atas kajian ilmiah, tetapi atas rasa tidak suka. Padahal salafi tidak melarang doa, tidak membenci orang mati, dan tidak anti silaturahmi. Yang dikritik adalah pengkhususan ritual tertentu, penentuan waktu dan tata cara ibadah tanpa dalil, serta keyakinan bahwa amalan tersebut pasti sampai dan berpahala besar, seolah setara atau bahkan melebihi ibadah yang jelas perintahnya. Di sisi lain, salafi sering disalahpahami karena ketegasannya dalam menyebut bidah. Padahal istilah bidah bukanlah hinaan, melainkan istilah ilmiah dalam agama untuk amalan yang tidak dicontohkan Nabi dalam urusan ibadah. Ketika suatu amalan disebut bidah, yang dikritik adalah perbuatannya, bukan pribadi pelakunya. Namun karena emosi dan fanatisme, kritik ilmiah ini berubah menjadi konflik sosial. Kebencian terhadap salafi pada akhirnya lebih banyak dipicu oleh rasa terusik, bukan oleh bantahan dalil. Sebab jika tahlilan memang memiliki landasan yang kuat dari Nabi dan para sahabat, seharusnya cukup dibuktikan dengan dalil, bukan dengan hujatan, pengusiran, atau pelabelan sesat. Perbedaan ini seharusnya disikapi dengan ilmu dan ketenangan. Islam tidak melarang diskusi dan koreksi, justru mendorong umat untuk mengikuti kebenaran meskipun pahit. Yang berbahaya adalah ketika tradisi diletakkan di atas sunnah dan perasaan diletakkan di atas dalil. Pada akhirnya, dakwah salafi bukan datang untuk membenci, tetapi untuk mengingatkan. Bukan untuk memecah umat, tetapi untuk mengajak kembali kepada Islam yang murni, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya.